Bab 261. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan tawa, tetapi Rose tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan berkata, "Saudara Huan, inilah yang harus kita lakukan." Kedua saudara perempuan dari keluarga Liu semakin banyak tertawa. Rose tertegun, mengerutkan kening dan berkata, "Di mana saya mengatakan sesuatu yang salah?" Liu Mengsu memancarkan matanya yang indah, seolah dia bisa berbicara. Kemudian dia membandingkan sebuah cincin dengan tangan kirinya dan berjalan mondar-mandir di dalam cincin itu dengan tangan kanannya sambil berkata, "Bangkit, hadiah yang dikatakan kakak mengacu pada ini." Rose tiba-tiba mengerti, bukan dari wajahnya yang memerah, tapi menambahkan betapa cantiknya. Lin Huan melihat benda yang indah dan menawan itu. Dia merasa pikirannya lebih bergejolak. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, melingkarkan mawar itu di pinggangnya dan berseru, "Mengya, Mengsu, ayo pergi ke lembah kebahagiaan." Rose kaget sambil berteriak, namun hatinya bahagia. Pada saat ini, Liu Mengya dan Liu Mengsu, seperti dua burung kicau kuning, terkikik dan mendorong pintu kamar ke depan. Lin Huan memegang mawar itu dan melemparkannya ke tempat tidur. Tiba-tiba, tubuh sempurna Rose berguling di tempat tidur, dan Lin Huan menekannya seperti gunung. Dia memegang mawar di pelukannya dan mencium bibir merahnya yang indah. Kedua saudara perempuan dari keluarga Liu tidak menganggur. Mereka menyentuh tubuh Rose satu persatu. Saat kedua kakak beradik itu melepas bra Rose satu persatu, dada mawar yang mulus, montok, dan lurus itu bagaikan dua puncak. Tiba-tiba mereka keluar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Besar sekali, indah sekali." Melihat jambul Rose yang montok dan montok, kedua kakak beradik itu mengira mereka terlalu kecil. Mereka mengira mereka tidak memperhatikan Rose terakhir kali. Kali ini, mereka sangat montok dan lembut. Tidak heran kalau kakak laki-lakinya sangat menyayanginya. Faktanya, kedua saudara perempuan yang digosok dan dirangsang oleh Lin Huan, dadanya telah berkembang kembali, menjadi sangat penuh. Namun dibandingkan dengan bunga mawar, terdapat beberapa perbedaan. Asteris jadi puncak ganda mawar itu telah mencapai titik sempurna. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang mabuk keindahan mawar dan tidak tahu bagaimana caranya mati? Dua kakak beradik Tut-Tut tak henti-hentinya memuji, membelai kedua puncak mawar itu dengan penuh kasih sayang. Sambil mencium mawar itu, tangan ajaib Lin Huan memerintahkan mawar itu dari atas ke bawah. Mawar itu disentuh oleh Lin Huan sendiri, yang sudah sangat mengasyikkan. Di bawah serangan banyak tangan, dia sudah bersemangat dan mengerang keras. Lin Huan bangkit perlahan, tapi dia melihat mawar indah itu terengah-engah. Di bawah sentuhan kedua saudara perempuan itu, ia berputar seperti ular, begitu indah dan mengharukan. Lin Huan hanya merasa sedang menikmati gambaran yang indah dan tiada taraf, yang membuat orang terlena dan mabuk. Kuncup merah seputih salju yang lembut diremas dengan lembut di tangan kedua saudara perempuan itu, muncul semburan perasaan renyah, seperti terkena arus listrik, membiarkan mawar mengerang bahagia. Lin Huan membungkuk dan melepaskan ikatan pakaian Rose. Rasanya seperti mengupas bawang. Saat pakaiannya dilepas, pinggang ramping dan perut mulus seperti mawar membuat Lin Huan merasa sesak. Lin Huan mabuk, dan matanya beralih ke area misterius yang paling dirindukan pria di antara roknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik rok mawar itu, dan Lin Huan meraihnya di antara kedua kakinya. Kedua kakinya yang putih dan ramping, seperti daun bawang, dipajang dengan megah di depan ketiga orang itu. Ketiga orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji pada saat yang sama betapa indahnya. Kaki indah seperti daun bawang dan batu giok agak bengkok, lurus dan ramping, memperlihatkan keindahan tiada taraf. Dan akar paha dari kedua kaki seperti daun bawang, mawar mengenakan pakaian dalam berenda. Garis rendah seukuran telapak tangan menaungi area rahasia rerumputan yang lebat, perasaan menjulang, penuh godaan. Lin Huan mau tidak mau ingin melihat sesuatu, menatap pakaian dalam berenda. Celana dalam berenda berwarna merah muda, bertitik di pangkal paha seputih salju, sungguh penuh godaan. Dan tepi renda celana dalamnya menunjukkan sedikit rumput pendek. Di dalam lubang jarum renda transparan, benang sari berwarna merah muda dan lembut seolah membuka sedikit mulut kecil, dan air mengalir-mengalir dari mulut kecil tersebut. Lin Huan mau tidak mau menjadi mabuk. Dia mengulurkan tangan dan membelai celana dalam berenda itu. Melalui celana dalamnya,
sepertinya dia masih bisa merasakan warna merah jambu dan lembab di balik celana dalamnya. Lin Huan mengelus ke atas dan ke bawah, penuh cinta, jari-jari dari sisi pangkal kaki, ke dalam celana dalam. Lin Huan begitu gembira dengan perasaan basah itu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai kelopak benang sari merah muda, dan menyentuh bukit merah muda itu dengan tangan lainnya di celana dalamnya. Bangkit sejenak, mau tidak mau merasakan kenikmatan yang tak terbatas, seperti arus pasang surut yang muncul secara umum, mau tidak mau mengerang dengan sangat gembira. Suara nyaring Jiao Chuan ternyata begitu indah hingga Lin Huan dan saudara perempuannya mabuk. Dengan penjelajahan jemari Lin Huan, kedua kaki indah Rose, seperti daun bawang, pun sedikit bergoyang, apalagi Rose yang tanpa celah asteris bahkan sedikit gemetar. Kebahagiaan yang tiada habisnya membuat Mawar berenang di air bagaikan ikan yang ceria. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmati godaan yang indah. Ia hanya merasa adiknya tumbuh besar seperti rebung setelah hujan. Rasa panas, sepertinya celananya akan pecah. Tiang langit dan bumi berdiri tinggi dan kuat. Baik Liu Mengya dan Liu Mengsu melihat tingkah aneh Lin Huan. Mereka tidak bisa tidak melihat ke bawah ke tubuh bagian bawah Lin Huan dan melihat bahwa tenda tinggi itu sepertinya telah ditembus. Kedua saudara perempuan itu hanya bisa menghela nafas, dan tiba-tiba mereka lumpuh di tanah. Nafsu yang ekstrim, seperti hutan tak berbatas yang tersulut pada umumnya, terbakar abis, ada tanda-tanda kehancuran langit dan bumi. Lin Huan memanggil dengan ringan, membuka ikat pinggangnya, dan terpaksa menarik celananya. Namun karena Perdana Menterinya terlalu besar, ia malah menopang celana Lin Huan, sehingga Lin Huan tidak bisa melepasnya. Melihat penampilan Lin Huan yang tidak sabar, kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan tawa dan berpikir, apakah kakak laki-laki ini ingin menjadi seperti itu. Lin Huan mengerutkan kening dan merasakan sensasi bengkak. Jika tidak bisa diselesaikan tepat waktu, dia mungkin harus meledak. Dokter warna bunga persik, Lin Huan tidak melarang tangan untuk menekan teng-teng yang terpental itu, sedikit pun juga tidak jujur, si tua dua, ini baru saja melepas celananya. Saya melihat satu pilar yang besar, kuat dan megah tiba-tiba melompat keluar, dan naik turun tanpa henti, kedua saudara perempuan itu semakin menghela nafas, semakin lumpuh. Rose berbaring di tempat tidur, matanya terpejam, menunggu kenikmatan badai yang gila menyerang. Dia tidak melihat tongkat raksasa sebesar naga. Kalau tidak, ketika dia melihatnya, dia akan takut mengetahui bahwa naga itu begitu besar sehingga dia akan segera masuk ke dalam bunga sempitnya. Tepat pada saat ini, Lin Huan dengan kekuatan pinggangnya menahan naga. Yang besar dan menakjubkan seperti air pasang, tiba-tiba menempel pada benang sari merah muda, naik turun di bawah gesekan, benang sari merah muda seperti bunga yang sedang kuncup, tiba-tiba membuka mulut kecil, dan dari mulut kecilnya terus mengalir air cinta. Tongkat naga Lin Huan dibasahi oleh asteris-asteris dan menjadi semakin kuat. Saat mulut sempit itu terbuka, Lin Huan berusaha. Ketat tak terbatas, basah membungkus tongkat naga besar, biarkan seluruh tubuh Lin Huan seperti sengatan listrik umum, mengalami perang dingin yang besar. Namun setelah perang dingin, arus listrik melonjak, dan Lin Huan merasakan kebahagiaan tak terbatas membanjiri seperti air pasang. Bangkit bersama Lin Huan yang tiba-tiba dijelajahi oleh tongkat naga besar itu, hanya terasa benang sari mereka akan terbelah secara umum, rasa sakit yang hebat, adalah kegembiraan yang tak terbatas, biarkan pinggang naik tiba-tiba seperti ayunan umum ular, dan sedikit mengangkat pinggul bundar, terus-menerus memenuhi dampak Lin Huan. Lin Huan mengangkat tinggi-tinggi kaki Rose yang ramping dan tanpa cacat dan meletakkannya di bahunya. Kemudian dia memegang pinggang Rose yang ramping dan mulus dan mendorongnya ke depan. Setiap kali dia mendorong ke depan, dia dengan rakus tersedot oleh ribuan tentakel yang lembut dan basah, dan rasa sesak yang ekstrim membuat hati Lin Huan berbunga-bunga. Kenikmatan yang ekstrim, seperti banjir pada umumnya, gelombang demi gelombang hingga gelombang pengbai. Mawar, dengan bibir merah indahnya terbuka, mengerang bahagia. Liu Mengsu dan Liu Mengya, melihat istana Huochun yang menarik, tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, bagian bawah benang sari tampak terus mengalir keluar dari air, rasa gatal yang aneh, sangat bersemangat. Saya melihat tongkat seperti naga Lin Huan pada benang sari mawar yang berwarna merah muda dan lembut, merentangkan benang sari ke dalam lubang bundar. Namun benang sari yang penuh kekenyalan, terbungkus erat pada batang, sepertinya sangat pas. Lin Huan berada di atas gua bunga, terus-menerus masuk,
dan Mawar juga mengeluarkan banyak cairan yang menyukai air. Namun Rose merasa benang sarinya sudah penuh, dan setiap hantaman tongkat raksasa itu seolah mampu mengeksplorasi hasratnya yang terdalam dan terdalam. Rose hanya bisa mengerang gembira, dan tubuhnya juga semakin berputar dan berayun, asteris-asteris seputih salju sama menggodanya dengan ular. Dengan tubuh putihnya yang sedikit bergetar, Mawar itu telah mencapai gelombang demi gelombang asteris-asteris. Liu Mengya dan Liu Mengsu sudah membara dengan hasrat. Mereka berteriak dengan cemas, "Saudaraku, berikan padaku, saudaraku, berikan padaku, aku menginginkannya." Lin Huan melihat kedua saudara perempuan itu berbunga, dan saya tidak tahu kapan mereka merobek pakaian mereka. 4 puncak penuh, seputih salju, tinggi dan lurus bergetar karena sentuhan Lin Huan. Lin Huan mau tidak mau menekan Liu Mengsu. Kedua kaki burung Liu Mengsu yang ramping dan seputih salju sangat terpisah, dan bukaan benang sari di bawah rumput telah terbuka lebar, dan banyak cairan yang menyukai air mengalir keluar dari selokan benang sari yang berwarna merah muda. Kehalusan dan godaan yang tak terbatas tampaknya memenuhi sesuatu. Lin Huan mau tidak mau memegang tongkat naga di benang sari. Dengan usahanya sendiri, tongkat naga itu dengan mulus masuk ke jantung bunga yang basah. Dengan masuknya Lin Huan, Liu Mengsu pun mendapatkan kepuasan penuh, hanya merasakan benang sarinya telah penuh, perasaan yang sangat penuh itu membiarkannya mendapatkan kenikmatan penuh. Lin Huan bergerak naik turun. Setiap kali dia masuk lebih dalam, dia sepertinya bisa memasuki kuncup terdalam dari hati bunga basah Liu Mengsu. Dengan dampak tongkat naga Lin Huan, Liu Mengsu juga merasakan ledakan kenikmatan. Mau tak mau dia merasakan bahwa tentakel lembut dan kuat di jantung bunga basah berkontraksi dalam-dalam. Tiba-tiba, Lin Huan dibuat menangis karena kekuatan ribuan sengatan listrik. Liu Mengsu ini juga memiliki kecantikan yang tiada taraf. Pada saat ini, dia sedikit mengangkat pinggulnya untuk menerima dampak terdalam Lin Huan. Kekuatan pembungkusnya yang rapat dan penuh membuat Lin Huan ingin mati dan abadi. Lin Huan memanggil dengan riang, dengan panik menabrak lubang bunga yang sempit itu. Liu Mengsu telah sepenuhnya puas. Dengan dampak arus listrik, Liu Mengsu juga telah mencapai puncak asteris di mana-mana. Lin Huan melihat kaki Liu Mengsu membuka dan menutup dengan tegang, lalu perlahan mengendur, mengetahui bahwa dia telah melangkah ke batas. Pada saat ini, dalam sekejap mata, saya melihat Liu Mengya tidak sabar untuk meremas gua bunga merah muda dengan tangannya, dan gemericik air mengalir dari bukit dan selokan. Dan rerumputan tipis di bukit dan selokan pun tampak heboh dan bergoyang sembarangan. Naga liar Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, seperti suara pedang dan suara naga. Lin Huan hanya merasa bahwa dia akan memasuki puncak-puncak, tetapi dia melihat kaki ramping Liu Mengya terpisah jauh, dan tangan giok halus seperti akar teratai membuka lubang bunga berwarna merah muda dan tak tertandingi dengan kedua jari itu. Dia melihat lubang godaan yang dalam, yang sepertinya memiliki daya tarik yang tak terbatas. Dia menantikan perkembangan Lin Huan selanjutnya. Lin Huan membalikkan badan dan menuangkan ke Liu Mengya. Dia memegang tongkat naga dan menaruhnya di jantung bunga. Dengan bantuan kekuatannya, dia meluncur masuk perlahan. Tiba-tiba, bungkusan itu menjadi hangat dan halus dengan daya isap yang tak terbatas. Lin Huan mau tidak mau menyanyikan lagu naga itu. Benang sari Liu Mengya yang berwarna merah muda dan lembut sehalus hujan. Setelah dimasukkan oleh tongkat naga, mereka langsung direntangkan. Liu Mengsu, bersama dengan perasaan robek yang ekstrim, juga merasakan rangsangan kenikmatan langsung ke dada, tidak bisa menahan erangan yang lebih gembira. Lin Huan melihat mulut Ping Liu Mengya dan terengah-engah. Ekspresi yang sangat memabukkan itu, seolah memasuki dunia yang penuh kebahagiaan dan dengan pengaruh Lin Huan. Puncak lembut seputih salju Liu Mengya, seperti dua kelinci giok, memantul ke atas dan ke bawah. Di atas kuncup halus berwarna merah muda itu, seperti dua buah ceri yang indah, godaannya tak tertandingi. Lin Huan mau tidak mau membungkuk dan menghisap ceri di mulutnya. Karena rangsangan yang ekstrim, Liu Mengya menjadi lebih bahagia. Setiap inci kulitnya sepertinya terkena arus listrik yang kuat, dan tubuhnya semakin berubah seperti ular. Apalagi bagian pinggangnya yang ramping, saat ini berayun lembut, penuh godaan, bahkan berujung pada benang sari sempit yang kencang juga kontraksi semakin intens. Lin Huan hanya merasakan kedalamannya yang tiba-tiba telah tersedot oleh tentakel yang basah, dan sepertinya ada air yang sangat hangat. Dengan semakin sempitnya lorong basah,
Lin Huan hanya merasa putra keduanya menjadi semakin ekspansif. Setiap gerakan sangatlah sulit, tetapi kenikmatan luar biasa yang dibawa oleh setiap gerakan membuat Lin Huan mengaum lagi. Lin Huan mau tidak mau masuk lebih dalam dan lebih dalam. Dengan penyempitan batas, dan dengan penyempitan batas yang direntangkan, Liu Mengya mengeluarkan erangan yang menyayat hati. Di saat yang sama, Lin Huan hanya merasa saudaranya akan meledak karena kekuatan paket tersebut. Karena kekerasan ekstrim Liu Mengya, kaki rampingnya diregangkan dengan erat. Lin Huan juga merasakan arus besar datang seperti angin puyuh. Tiba-tiba, Lin Huan hanya merasa dia dengan panik menyemprotkan jus gioknya sendiri. Liu Mengya tampaknya mendapatkan kenikmatan yang paling ekstrim, dan jatuh dengan sangat lembut di tempat tidur. Rose dan Liu Mengsu sudah melambat. Melihat keindahan yang ekstrim, mereka tidak bisa menahan perasaan bernafsu lagi. Lin Huan baru saja keluar dari Liu Mengya. Ketika dia melihat Mawar dan Liu Mengsu mengerang lagi, dan menatap dirinya sendiri dengan penuh semangat dengan mata besar berair, Lin Huan, yang terengah-engah, berteriak bahwa itu tidak baik. Baru saja saya panik dan tidak mempraktikkan kitab suci, sehingga keterampilan yang membahagiakan tidak berhasil. Meskipun ketiga saudara perempuan itu semuanya telah mencapai tujuan mereka, mereka tidak benar-benar terpelihara. Lin Huan mau tidak mau menyeret Rose, Mengya, dan Mengsu ke samping tempat tidur. Untuk sesaat, ketiga ikan cantik itu memutar pinggang rampingnya dan menarik perhatian Lin Huan. Lin Huan memandangi tiga tubuh seputih salju, luar biasa, mau tidak mau merasa bersemangat. Naga yang awalnya lemah mendapat vitalitas lagi, dan tiba-tiba berdiri tegak. Lin Huan pergi ke Mawar, memasukkan benang sari merah muda dan lembut ke dalam mulut kecilnya, dan kemudian menjalankan keterampilan yang membahagiakan. Ketika Yin dan Yang dan Qi bersirkulasi dalam dua orang, Rose juga mendapatkan kenikmatan ekstrim dari alam lain. Kemudian Lin Huan meletakkan Mawar itu, pergi ke sisi Mengsu, dan menggunakan tongkat naga untuk membenturkan benang sari merah muda dan lembut itu lagi. Perlahan, Liu Mengsu tiba-tiba mengeluarkan erangan yang panjang dan tak tertandingi, yang seolah mencapai lembah kegembiraan yang tak terbatas. Lin Huan juga menggunakan metode kebahagiaan untuk menyerap Yin Qi murni di tubuh Liu Mengsu, dan kemudian mentransfernya ke dalam tubuhnya sendiri, dan menggabungkannya dengan Yang Qi-nya yang kuat, dan mengubahnya menjadi nafas harmonis magis Yin dan Yang, dan lalu lari ke Liu Mengsu dan Lin Huan. Liu Mengsu hanya merasa bahwa dia telah mencapai puncak awan kebahagiaan dan mengerang bahagia lagi. Lin Huan keluar dari dalam benang sari Liu Mengsu, dan akhirnya sampai ke sisi Liu Mengya. Liu Mengya masih mengingat asteris-asteris yang ekstrim tadi. Ketika tongkat naga Lin Huan meluncur masuk lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, Lin Huan menggunakan metode kebahagiaan untuk mengirimkan nafas harmonis Yin dan Yang. Tiba-tiba, nafas harmonis Yin dan Yang mulai beredar di tubuh mereka berulang kali. Lin Huan merasa tubuhnya sangat penuh dan napasnya menjadi lebih bertenaga. Lin Huan telah menyentuh bagian terdalam dari akar kaki Liu Mengya dan mencurahkannya lagi. Setelah latihan yang sangat menyenangkan ini, Lin Huan mengumpulkan esensi yang cukup dari ketiga saudara perempuannya, dan kemudian sepenuhnya mengintegrasikannya dengan Yang Qi-nya yang kuat, seperti menempa dan menempa dalam tungku, sehingga mengubahnya menjadi Qi harmonis ajaib dari Yin dan Yang. Saat ini, Lin Huan hanya merasa segar, dan kekuatan tubuhnya tampak lebih baik. Lin Huan dan tiga wanita cantik semuanya memasuki lembah kegembiraan yang luar biasa. Lin Huan mengenakan pakaiannya dengan puas dan berpikir ini masih pagi. Pergi dan tanyakan apa yang istimewa saat ini. Ketiga wanita itu masih di tempat tidur dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Lin Huan memandang ketiga gadis itu sambil tersenyum, lalu pergi ke ruang tamu dan mengambil secangkir air murni untuk menghilangkan dahaganya. Saat itu bel pintu berbunyi. Lin Huan mendengarkan suara bel pintu, jadi dia segera bangkit untuk membuka pintu, dan melihat Wu Kuanzeng berdiri di depan pintu dengan panik. Melihat Wu Kuan datang untuk melapor kepadanya secara langsung, Lin Huan bertanya, "Wu Kuan, apa yang terjadi?" Wu Kuan tidak punya waktu untuk bersikap sopan, jadi dia menjawab. "Saudara Huan, menurut laporan saudaranya, dia menemukan bahwa bayangan itu sedang terburu-buru menuju ke arah Laut Utara. Polisi sudah mengikutinya." Mendengar ini, Lin Huan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah penting ini tepat waktu?" Wu Kuan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tidak bermaksud, bergumam, "Saya takut mempengaruhi saudara Huan,
ragu-ragu untuk waktu yang lama, cukup membunyikan bel pintu. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengerti maksud Wu Quan, jadi dia berhenti berbicara dan berpikir sejenak. Dia berkata, jika bayangan itu mengambil tindakan, kami akan mengirim seseorang untuk menghentikannya sekarang. Saya khawatir ini sudah terlambat. Wu Quan tidak bisa menahan perasaan bersalah dan berkata dengan ketakutan, itu semua karena bawahan saya tidak tahu pentingnya. Jika ada konsekuensinya, bawahan saya bersedia dihukum. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata dengan lemah, bayangan itu pasti sudah direncanakan sejak lama kali ini. Saya khawatir kerusakannya akan lebih serius, dipikul di pundakmu. Wu Quan tidak bisa menahan anggukan, berkata dengan lemah, ya. Lin Huan memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, mengapa bayangan itu pergi ke Laut Utara? Apa tujuannya? Wu Quan mendengar pidato tersebut dan memikirkannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, menurut bawahannya, setengah dari dermaga di Beihai adalah milik grup Fuhua. Setiap hari, dia akan melakukan perjalanan dari sana dengan banyak kapal semi-kargo, ada yang menarik barang dan ada pula yang turis. Petik 2. Lin Huan terkejut dan berkata, tidak, bayangan itu jelas menuju ke kapal barang Tauhua Sei. Wu Quan juga terkejut. Dia tiba-tiba mengetahui tujuan dari bayangan itu. Dia tidak bisa tidak panik dan berkata, setelah kapal barang grup Fuhua mengalami kecelakaan, itu akan berdampak langsung pada seluruh rantai industri grup Fuhua. Bajingan ini benar-benar berkulit hitam. Saudara Huan, tindakan apa yang akan kita ambil selanjutnya? Lin Huan berpikir bahwa dengan kecepatan bayangan, bahkan jika dia diikuti, dia dapat dengan cepat mencapai tujuannya dan melancarkan aksi gila. Saya khawatir sudah terlambat bagi saya untuk mengirim saudara laki-laki saya untuk menghentikan saya sekarang. Sekalipun kita tiba tepat waktu, saya khawatir kita tidak bisa menghentikan bayangan itu. Setelah berpikir, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat dingin dan berkata, sepertinya hanya aku yang pergi ke sana secara langsung. Wu Quan mau tidak mau mengangguk dan berkata ya. Saat dia melihat ke atas lagi, di mana bayangan Lin Huan. Wu Quan hanya bisa menghela nafas. Kapan saudara Huan menjadi begitu tidak terduga? Pada saat itu, bayangan tersebut menyelinap ke dalam bangunan tempat tinggal lama, dan telah mengolah bahan peledak yang diperoleh dari Chu Feng, sehingga membentuk bahan peledak dengan ukuran berbeda. Ketika bayangan telah mengumpulkan semua ini, ia memasukkan tambang itu ke dalam tas hitam. Ketika saya pergi ke balkon, hari masih pagi. Namun, matahari sudah condong ke barat, dan saya takut bayangan itu akan mengalami kecelakaan, jadi saya berangkat lebih awal. Ketika bayang-bayang matahari menarik bayangan panjang ke tanah, mata mengantuk Yang Wei tiba-tiba terbangun, dan segera bangun di samping Xiao Zhang, cepat beritahu polisi, targetnya muncul. Ketika mereka berdua melihat bayangan panjang itu melintas, mereka mau tidak mau segera menyalakan mesin dan menuju ke arah bayangan itu. Kecepatan bayangannya luar biasa, tidak melewati jalan biasa, apalagi jalan utama. Yang Wei dan yang lainnya sedang mengemudi, dan dari waktu ke waktu mereka kehilangan bayangan. Namun polisi kota telah keluar, menggunakan berbagai instrumen untuk mendeteksi jejak bayangan tersebut. Jadi tidak mudah bagi bayangan untuk menyingkirkan polisi. Yang Wei, dengan upaya bersama dari kepolisian, telah menentukan bahwa arah bayangan adalah arah Laut Utara, jadi dia memimpin kepolisian ke arah Laut Utara. Bayangan itu terbang menjauh. Bayangan dengan kekuatan seni bela diri kuno, meskipun hanya terbang dengan berjalan kaki, tidak kalah dengan kecepatan sebuah mobil. Ketika bayangan itu dengan cepat berpindah ke jalan layang di lantai 3, tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat belasan mobil polisi datang dari belakang. Shadow diam-diam membenci tanpa henti, sial, anak doglek dengan tuang ini sangat ketat. Bayangan itu mengalihkan pikirannya, turun dari jembatan layang dan bersembunyi di dinding jembatan. Dia berpikir bahwa pencuri ini tidak boleh mengikuti. Saya harus menghentikan mereka. Mata tajam bayangan itu, seperti mata falcon, menyinari mobil polisi dengan cahaya dingin. Saat ini, sebuah truk besar sedang melaju di jembatan lingkar lantai 2. Begitu bayangan itu melihatnya, dia segera membalikkan jembatan. Truk besar itu sudah berada di jembatan lantai 2 dan melaju kencang. Bayangan itu pergi dengan langkah besar. Pada pandangan pertama, ia berhasil menyusul kedua truk tersebut. Bayangan itu berbalik dan terbang ke atas truk. Sopir truk itu menyenandungkan sebuah lagu kecil. Tiba-tiba,
sesosok hantu hitam muncul di jendela. Tiba-tiba, punggungnya terasa dingin dan menjerit. Meski tidak bisa menginjak rem, dia mendorong pintu hingga terbuka dan melompat keluar. Sopirnya pintar, meskipun dia memilih untuk melompat dan kakinya patah, itu lebih baik daripada dibunuh oleh hantu. Bayangan itu melihat bahwa pengemudinya pintar, tapi dia tidak peduli. Dia melompat ke dalam truk dan pergi sendiri. Sopir itu memandang mobilnya dari kejauhan. Usai melompat, truk tetap melaju dengan mantap. Apakah benar itu hantu yang merampok mobilnya? Untuk sesaat, dia merasa mati rasa dan menghela nafas. Bayangan itu merampok truk dan melihat pasukan polisi berada di jembatan layang di lantai pertama dan menuju laut utara. Shadow tidak ragu-ragu saat ini, dari atas jembatan layang lantai 2 mengelilingi jembatan lingkar hingga ke jembatan layang lantai 1 di bawahnya. Bayangan ini sungguh kejam, justru mendorong truk secara tiba-tiba ke arah berlawanan dengan mobil polisi. Mobil polisi yang memimpin melihat sebuah truk melaju kencang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Minggir, minggir, tidakkah kamu ingin hidup?" Namun, dari mana mereka mengetahui bahwa truk tersebut adalah truk yang mematikan, yang membahayakan nyawa mereka? Namun melihat bayangan yang mengemudikan truk dengan kecepatan penuh menuju mobil polisi, para polisi yang berada di dalam mobil polisi tersebut mau tidak mau terkejut. Dalam keadaan darurat seperti itu, tidak ada yang tahu bagaimana menghadapinya. Dengan tergesa-gesa, mereka harus melompat dan lari. Shadow yang mengemudikan truk, setelah tiba-tiba mendekati mobil polisi, tiba-tiba memutar setir, lalu mendorong pintu hingga terbuka, segera pergi. Sejenak, tapi melihat truk menggelinding, hingga mobil polisi di antara orang-orang gila yang tertabrak di masa lalu. Boom, sebuah truk meledak, disusul beberapa mobil polisi juga ikut diledakkan. Dan mobil polisi di belakang satu demi satu dari belakang, tetapi karena sudah menemukan situasi di depan, rem mobil tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ledakan truk yang tiba-tiba tersebut langsung menyebabkan ledakan terus-menerus terhadap 3 atau 4 kendaraan polisi, serta menewaskan dan melukai lebih dari selusin petugas polisi pada saat yang bersamaan. Yang Wei dari mobil polisi juga berada dalam ledakan mobil polisi, namun kelincahan Yang Wei, ketika momen ledakan, melompat keluar, ini hanya lolos dari bencana. Melihat kendaraan yang terbakar, Yang Wei tidak bisa menahan amarahnya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat bayangan berdiri di jembatan layang lantai 2, melihat bencana yang ditimbulkannya. Dengan marah, Yang Wei menembak bayangan itu dengan senjatanya. Banyak polisi juga menemukan bayangan itu, mau tidak mau harus berbaris, harus menembak ke arah bayangan tersebut di lokasi. Kemudian bayangan itu sepertinya tidak menaruh perhatian sedikit pun, melihat peluru yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat, tidak bisa menahan senyum panjang, seperti tembakan umum listrik. Polisi tertegun, tapi di mana menemukan bayangan sosok itu, mau tak mau mereka memarahi dengan marah tanpa henti. Mata Yang Wei dingin, dan dia berkata dengan dingin, bayangan ini begitu ganas sehingga dia pasti memiliki motif tersembunyi, jadi kita harus menghentikannya. Polisi mengatakan satu demi satu bahwa Yang Wei melihat ke mobil di depannya, yang terbakar dan menghalangi jalan, jadi dia berkata, beritahu tim polisi lalu lintas dan biarkan mereka menanganinya dengan cepat. Iring-iringan mobil kami, dengan polisi mobil terakhir terbalik, memutari jalan lain. Setelah Yang Wei memberi perintah, mobil polisi mulai bergerak perlahan dan berangsur-angsur berbelok keluar. Saat ini, sekitar jam 6 sore, dan matahari merah masih ada membakar bumi. Namun mobil yang terbakar itu menambah sedikit panas sobat warna bunga persik, cahaya api merah menyala, memantulkan warna merah ke seluruh langit. Melihat tragedi yang begitu panjang, kendaraan yang lewat tak berani menunda sedetik pun, dan mereka semua bergegas keluar dari negeri benar dan salah ini. Lin Huan, yang telah melacak dari jauh, merasa terkejut saat melihat pemandangan seperti itu. Dia sudah tahu bahwa itu pasti bencana yang diciptakan oleh bayangan untuk mencegah polisi melakukan pengejaran. Berpikir bahwa bayangan harus menghentikan kepolisian dengan cara apapun, saya khawatir bayangan tersebut tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. Jadi, bagaimanapun juga, kita harus menghentikan perilaku buruknya. Lin Huan tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia memobilisasi Yin dan Yang untuk menyelaraskan Qi ke kondisi terbaik. Kemudian dia menghembuskan napas dan bernapas, dan melesat ke depan seperti anak panah. Sejak Lin Huan menguasai metode terbang, dia menjadi semakin mahir terbang dengan Qi Yin dan Yang semakin harmonis di tubuhnya.
Saat ini, bayangan panjang terbang menjauh seperti burung besar. Hanya saja kecepatannya terlalu cepat untuk diperhatikan orang lain. Tetapi jika penerbangan semacam ini, mudah untuk dilihat, entah mengira itu bertemu hantu, atau bertemu alien. Lin Huan mengatupkan giginya dan segera pergi ke Laut Utara. Lin Huan tahu bahwa jika rencana bayangan berhasil, tidak hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi kelompok Fuhua, tetapi juga akan menimbulkan ribuan korban tak berdosa. Ini bukanlah hal yang suka dilihat Lin Huan, jadi Lin Huan hampir menembakkan Yin Yang yang menyelaraskan Qi ke depan seperti listrik. Bayangan tersebut menyebabkan bencana truk, menghalangi kejaran polisi, dan terbang ke depan lebih cepat. Sadou mengetahui dari jadwal pelayaran Chu Feng bahwa pada pukul 7.50 setiap hari, rombongan kapal barang grup Fuhua akan berlayar dengan kapal raksasa yaitu kapal penumpang. Jadi target bayangannya adalah kapal ini. Setelah kapal penumpang ini dibom dan menyebabkan ribuan korban jiwa, grup Fuhua tidak hanya dikecam, tetapi juga takut semua bisnis grup Fuhua akan ditutup setelah itu, dan Lin Guodong harus menerima penyelidikan kriminal. Dengan cara ini, ledakan kecil akan menghancurkan kelompok Fuhua dan langsung mengenai Lin Huan. Mengapa tidak? Bayangan tidak bisa membantu, tetapi untuk Chu Feng keluar dari trik jahat dan bahagia yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa menahan senyum dingin. Sambil berbicara, bayangan itu telah terbang ke dermaga Laut Utara, dan dengan cepat mengunci kapal besar yang hendak berangkat. Bayangan itu memandang para penumpang yang berebut untuk naik ke kapal besar itu. Dia tidak bisa menahan tawa, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Bayangan itu terbang seperti listrik, dan tanpa disadari masuk ke dalam kapal. Kemudian bom yang dipasang sendiri dengan cepat dan tak tertandingi ditempatkan di setiap posisi kapal. Mengatur segalanya, berdiri di lantai atas kapal, menghadap angin laut, senyum bangga dan kejam. Bayangan tersebut menempatkan kawat penarik untuk mengendalikan ledakan bom di bagian atas kapal, sehingga setelah ditarik, ia dapat sepenuhnya melihat pemandangan menakjubkan dari sebuah kapal besar yang hancur dengan sendirinya. Matahari terbenam telah tenggelam ke permukaan laut, pijarannya akan membentang sepanjang bentang alam dalam waktu yang lama, dan permukaan laut yang bergelombang memantulkan gelombang pemandangan yang indah dengan cahaya merah. Malam yang begitu indah, Amerika Serikat sangat bernostalgia. Bayangan sedang menikmati pemandangan yang aneh, memandangi gedung-gedung tinggi di kejauhan, sudah terang benderang, dan ujung laut yang tak berujung mungkin merupakan tempat makmur lainnya. Namun kapal besar ini akan hilang dalam kemakmuran yang tiada habisnya. Tapi menurut saya begitu kapal raksasa itu berlayar ke laut, dengan tali tariknya sendiri, suara ledakan ke segala arah akan terdengar, dan sebuah kapal besar akan dipenuhi api. Saat itu, pemandangan indah akan sangat menakjubkan. Bayangan itu menghadap angin laut, menantikan saat itu. Tim polisi yang dipimpin oleh Yang Wei telah memasuki dermaga Beihai. Polisi turun dari kapal satu demi satu. Yang Wei memimpin polisi ke ruang operasi perusahaan kapal kargo. Namun mereka sudah terlambat, kapal yang klaksonnya dibunyikan, resmi berlayar ke laut. Bayangan itu memandang polisi dari kejauhan, yang seperti semut di panci panas. Dia tidak bisa menahan tawanya semakin keras, ketika kapal besar itu meledak. Mari kita nikmati pemandangan yang menakjubkan. Yang Wei menghubungi perusahaan pelayaran kargo dan menceritakan situasinya. Staf perusahaan pelayaran kargo kaget dan semuanya panik sesaat. Yang Wei juga sangat tertekan. Saat dia tidak punya rencana, dia hanya merasa telah ditepuk dari belakang. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Lin Huan muncul di depannya. Dia tidak bisa tidak terkejut dan bahagia. Dia berkata, Tuan Lin, waktunya singkat. Strategi apa yang Anda miliki untuk menghadapinya? Lin Huan tidak punya waktu untuk berbicara lebih banyak omong kosong, dan berkata, tolong beritahu perusahaan pelayaran kargo dan biarkan mereka berlayar dengan kapal raksasa lain. Polisi Anda akan berkoordinasi untuk memindahkan semua penumpang di kapal raksasa itu. Saya akan mengambil sisanya. Aku akan menghentikan bayangan itu agar tidak menyalakan bomnya. Yang Wei mengangguk dengan berat, lalu memanggil pasukan polisi untuk bergerak cepat. Polisi datang sendiri, dan perusahaan kapal kargo secara alami bekerja sama dan berlayar dengan tergesa-gesa. Yang Wei memimpin polisi untuk segera naik ke kapal, lalu mengejar kapal tersebut. Lin Huan tahu bahwa bayangan itu pasti telah memasang cukup banyak bom di kapal penumpang untuk meledakkan seluruh kapal, jadi jika bom itu ada, maka akan ada masalah dengan keselamatan penumpangnya. Untuk berjaga-jaga, Lin Huan meminta polisi berlayar dengan kapal raksasa lainnya.
Dia dapat dengan cepat memindahkan penumpang kapal raksasa itu, dan dia bertanggung jawab mencegah bayangan meluncurkan bom untuk meledakkan kapal raksasa itu. Karena Shadow adalah ahli seni bela diri kuno, dia tidak memiliki peluang mutlak untuk memenangkan pertarungan dengannya, jadi Lin Huan tidak ingin mempertaruhkan nyawa ribuan orang, jadi dia membuat pengaturan ini. Lin Huan melihat kapal itu sudah melaut. Tanpa ragu, dia segera naik ke kapal dan menuju kokpit. Pilot di kokpit terkejut melihat pria ini datang ke sini tanpa sadar. Dia baru saja hendak menanyakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, Lin Huan sudah memimpin dengan mengatakan, siapa kaptennya. Seorang pria parubaya keluar, memandang Lin Huan dari atas ke bawah dan berkata, saya kapten kapal ini. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Lin Huan mengangguk dan berkata, sudah terlambat, saya akan mempersingkat cerita. Zuanji Lin Huan berkata dengan sungguh-sungguh, kapal ini telah dibom oleh teroris dan dapat dihancurkan kapan saja. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut dan memandang Lin Huan dengan takjub. Kapten tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa kamu, dan bagaimana kamu tahu seseorang akan meledakkan kapal? Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, tidak masalah siapa saya. Kuncinya adalah kapal besar ini sangat berbahaya sekarang. Polisi telah turun tangan dan mengirim kapal lain untuk menemui Anda. Jadi, Anda harus memperlambat. Kapten, ketakutan tapi tenang, berkata, bagaimana kamu membuatku percaya padamu? Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata dengan berat, aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak. Sebagai kapten, Anda bertanggung jawab atas semua nyawa tak berdosa di seluruh kapal. Kapten mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan memperlambat, dan itu tidak akan terlalu mempengaruhi saya. Jadi kapten memberi perintah untuk memperlambat. Lin Huan mengangguk puas dan terbang keluar. Lin Huan berkedip, sehingga semua orang terkejut, tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah ini manusia atau hantu, betapa cepatnya keterlaluan, dalam sekejap mata, orang-orang menghilang. Bayangan itu ingin menunggu kapal melakukan perjalanan ke laut dan membiarkan polisi yang tidak berguna mengawasi bagaimana kapal itu dihancurkan. Namun, kapal itu melambat tanpa alasan. Shadow Aleng, sedikit menyadari kesalahannya, Huoran berbalik, hanya untuk melihat kapal lain, sebenarnya dengan kecepatan penuh kapal ini datang. Apakah mereka datang untuk menemui kapal besar ini? Bayangan itu merenung dalam-dalam. Jika mereka tiba tepat waktu, mereka mungkin dapat memindahkan sekelompok penumpang, dan bahkan jika mereka meledakkan bom, sulit untuk melarikan diri. Video tersebut dapat tidak menahan cemberut, dengan dingin berkata, dalam hal ini, aku akan membiarkanmu melihat ke laut dan menghela nafas. Bayangan itu mencibir, dia pikir akan lebih baik. Pada saat ini, dia meledakkan bomnya suara ledakan dan nyala api di mana-mana. Bahkan jika mereka ingin datang menemui mereka, itu bukan waktunya lagi. Biarkan mereka menyaksikan ledakan kapal raksasa itu dan tidak melakukan apa-apa. Dengan cara ini, itu lebih seru dan menyenangkan semua pencuri anjing memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka dan menangis untuk orang tua mereka. Bayangan memikirkan hal ini, matanya dingin, menunjukkan senyuman yang sangat dingin ke neraka. Kemudian bayangan itu memaksakan tarikan, tubuh itu tersendat satu langkah, mundur dua langkah. Terkejut, tetapi melihat Lin Huan tidak tahu kapan menemukannya, dia memutus kabel orang itu pada saat kritis. Bayangan itu sangat marah sehingga dia bersenandung dingin dan berkata dengan marah, Lin Huan, beraninya kamu melanggar perbuatan baikku. Lin Huan tersenyum dingin dan berkata, bayangan, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Ini benar-benar kemarahan yang umum. Aku tidak hanya akan menghentikanmu hari ini, tapi juga mengambil nyawamu. Garang dan berkata sambil tersenyum panjang, Lin Huan, kamu terlalu sombong. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu tidak perlu melihat berapa pound yang kamu miliki. Lin Huanling tidak takut, dan berkata dengan bangga, kalau begitu aku akan mencoba trik bayanganmu. Bagus sekali, saya juga ingin melihat apakah Anda telah membuat kemajuan apapun akhir-akhir ini. Bayangan itu berkata dengan dingin, dengan nada dingin yang tak terbatas dalam suaranya, seperti suara dari dasar neraka. Bagus sekali, hari ini, saya akan menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Lin Huan mendengus dingin dan mengganggunya. Lin Huan telah menguasai metode keterampilan ringan, dan keterampilannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Kali ini, dia terbang secepat kilat,
secepat guntur, dan sekilas. Ketika bayangan itu melihat Lin Huan datang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ditutupi oleh bayangan. Kapan Lin Huan menjadi begitu kuat? Tentu saja, Lin Huan telah lama berbeda dari sebelumnya. Dia telah menggunakan caranya sendiri untuk menciptakan kebahagiaan. Cara memilih yang paling langsung adalah evolusi dari taekwondo yang tidak hanya langsung tetapi juga sengit. Ia dapat mengenai bayangan dalam sekejap. Tentu saja bayangan ini tidak bagus. Melihat tinju Lin Huan, dia terbang ke satu sisi tubuhnya dan melambaikan telapak tangannya. Dan pertarungan dua fase Lin Huan, sebenarnya tidak naik turun, sentuhan yang terbuka. Bayangan itu tidak bisa menahan rasa takutnya. Keahlian Lin Huan sudah tak terduga. Sikapnya yang tenang dan kalem sepertinya berada di atas dirinya sendiri. Namun, sebagai penerus seni bela diri kuno, keterampilan bayangan tidak bisa dinilai. Terlebih lagi, Lin Huan dan Shadow tidak pernah melakukan pertarungan yang benar-benar positif. Sulit untuk menilai siapa yang menang dan siapa yang beruntung. Lin Huan telah berurusan dengan Sirius berkali-kali akhir-akhir ini, jadi dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam menghadapi musuh. Pada saat ini, di hadapan bayangan master seni bela diri kuno yang sama, ia juga tampak relatif datar. Lagi pula, Lin Huan bukanlah kepala Lin Huan yang mati rasa untuk beberapa saat, jadi dia tahu bahwa skill bayangan itu belum tentu lebih lemah dari Sirius. Mau tak mau aku merasakan sakit kepala di hatiku. Cakar Sirius membuatku lelah menghadapinya. Saat ini, ada cakar bayangan lainnya. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Faktanya, cakar hantu dari bayangan tersebut benar-benar berasal dari semua jenis cakar hantu yang ganas, dan memiliki nama yang sangat menyedihkan yang disebut bayangan hantu Luocha. Itu hanya karena orang yang berlatih, bayangan hantu Luocha, telah berperilaku seperti bayangan hantu dan pikirannya seperti Luocha dengan pertumbuhan keahliannya, jadi bayangan itu sangat istimewa bagi orang awam, sering kali ditutupi dengan pakaian hitam dan wajah hitam, serta datang dan pergi tanpa bayangan. Jadi saat ini, cakar roha yang digunakan oleh bayangan tersebut merupakan skill unik dari bayangan tersebut. Meskipun Shadow adalah ahli seni bela diri kuno, ia belum pernah bertemu saingannya selama bertahun-tahun, sehingga cakar roha jarang digunakan. Namun, Lin Huan saat ini tidak lagi seperti dulu, dan keahliannya tampaknya tak terduga. Dengan tergesa-gesa, bayangan itu benar-benar muncul, bayangan hantu Luocha miliknya sendiri. Lin Huan dengan gegabah diserang oleh cakar hantu bayangan itu. Dia berada dalam kebingungan. Namun, di manakah bayangan itu memungkinkan Lin Huan memiliki kesempatan untuk bernapas? Itu adalah tangisan hantu yang mengagetkan para hantu dan dewa. Lin Huan terkejut, hanya mendengar suara bayangan dari tak terbatas, naik turun di tubuhnya, naik turun berkelok-kelok. Suaranya melengking dan dingin, dan orang-orang yang mendengarnya merasa dingin. Lin Huan berkata dalam hatinya bahwa bayangan itu sebenarnya bukanlah manusia. Siapa yang saya provokasi? Bagaimana cara memprovokasi seseorang atau hantu? Saat aku mendengar tangisan hantu di telingaku, aku merasa sangat sedih. Saat ini, mau tak mau aku memikirkan lolongan serigala Sirius. Walaupun suara lolongan serigala terdengar sedih, namun jauh lebih indah daripada suara tangisan hantu. Namun, Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa dengan teriakan bayangan itu, cakar hantu dari bayangan itu tiba-tiba meningkat, seperti cakar hantu yang ganas, dengan teror yang berdarah. Lin Huan takut untuk mundur, berpikir di mana orang ini. Hidup ini adalah hantu yang ganas. Lin Huan selalu tersenyum, tapi dia tertangkap oleh cakar hantu bayangan itu. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa tersenyum. Bayangan yang luar biasa. Lin Huan berpikir bahwa dia telah bertarung dengan bayangan itu berkali-kali. Ternyata bayangan itu selalu memegangi tangannya. Hari ini, rencananya terungkap, dan dia sangat membenciku sehingga dia menggunakan keterampilan rumah tangganya sendiri terlepas dari segalanya. Lin Huan mengira dia sangat besar. Jika kamu tahu kalau skill bayangan itu sangat aneh, lebih baik menakuti dia kembali dengan pistol sekarang. Tapi sekarang Lin Huan tidak bisa menahan penyesalan karena cakar tajamnya telah mengenai wajahnya. Dengan tergesa-gesa, Lin Huan mengayunkan tinjunya untuk memblokirnya. Dia tidak tahu bahwa tinju besarnya, yang seperti pengki, tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap bayangan itu, tetapi cakar bayangan itu sepertinya berbalik dan mengayuh di punggung tangan Lin Huan. Sekilas, Lin Huan melihat punggung tangannya berlumuran darah.
Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berbalik. Melihat noda darah di punggung tangannya, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia berpikir bahwa dia benar-benar tidak beruntung akhir-akhir ini, baik karena cakar serigala atau cakar bayangan hantu. Ketika Lin Huan dalam kesusahan, dia melihat bayangan itu berbalik dan pergi. Dia melompat ke garis bom lagi dan dengan cepat ingin menarik bom tersebut. Lin Huan di mana bisa mentolerir dia untuk sukses, terbang menjauh, tiba-tiba mengacungkan gerakan tinju 8 trigram untuk menebas punggung tangan bayangan. Shadow Aleng, singkirkan, tidak bisa membantu Lin Huan memandang dengan mata baru. Sungguh membingungkan bahwa Lin Huan pandai dalam semua jenis teknik tinju. Sekarang dia bahkan menggunakan tangan perpisahan tinju Bagua. Jika Lin Huan tidak dirobohkan saat ini, orang ini pasti akan menghentikan dirinya sendiri. Bayangan itu melihat ke dek kabin dan melihat Yang Wei telah memimpin tim ke kapal dan mulai mengevakuasi penumpang. Bayangan itu tahu bahwa ini belum terlambat. Tiba-tiba, dia berbalik. Tubuhnya seperti gasing. Dari udara, dia bergegas menuju Lin Huan. Kecepatannya luar biasa, apalagi dengan perputaran tubuh. Dua pasang cakar yang tajam membuat orang kaget. Jurus Shadow disebut, tangan listrik hantu Luocha, yang selalu dikenal cepat, ganas, dan tidak terduga. Dan sekali dimainkan seperti bor listrik, langsung masuk ke jantung musuh. Lin Huan memandang bayangan itu, seperti hantu yang ganas, dan mendatanginya dengan serangan mendadak. Dengan bayang-bayang serangan itu, Lin Huan mau tidak mau segera mundur. Namun, kecepatan bayangannya luar biasa. Tubuh bayangan lebih seperti stimulan, semakin cepat. Lin Huan menyatukan kedua telapak tangannya, menahan cakar hantu, dan terbang kembali. Melihat tubuh dua orang di lapisan atas kapal besar itu terbang dengan cepat dan tak tertandingi, Lin Huan berjuang untuk terbang mundur, tetapi karena tidak ada mata di belakang. Lin Huan terbang mundur, tidak tahu di belakangnya ada. Tiang kapal raksasa itu, mau tidak mau tiba-tiba menabrak tiang itu. Tiangnya jelas bukan terbuat dari kayu, melainkan terbuat dari baja halus. Lin Huan menamparkan tiangnya. Tiangnya bergetar, tetapi Lin Huan merasakan darahnya mengalir dan matanya hitam. Tapi cakar hantu bayangan telah menangkap hatinya. Lin Huan, yang sedang terburu-buru, tidak tahan untuk berpikir terlalu banyak. Dia merentangkan cakarnya ke cakar bayangan itu. Lin Huan tidak tahu bahwa dia sedang terburu-buru, dan dia menggunakan keterampilan unik, serigala jahat yang digunakan oleh Sirius. Serigala sesat, ini berevolusi dari keganasan dan keganasan serigala liar saat menyerang mangsanya, dan kekuatan alaminya sungguh menakjubkan. Lin Huan pernah melihat Sirius menggunakannya. Dalam situasi ini, dia tidak ingin menggunakannya. Bayangan itu mengira dia akan memukul, tetapi pada saat kritis itu, punggung tangannya ditangkap oleh Lin Huan, dan darahnya meluap. Bayangan itu menjerit dan berbalik seperti hantu. Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan cakar Sirius. Bayangan itu tampak luar biasa dan bertanya dengan kaget. Lin Huan tidak menyangka dia akan menggunakan cakar Sirius dalam keadaan darurat. Dia terkejut sekaligus bahagia sesaat. Dia berpikir bahwa penting untuk melindungi hidupnya apakah itu cakar Sirius atau cakar harimau putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk melebih-lebihkan, tentu saja. Saya telah bermain dengan Sirius berkali-kali dan mempelajari cakarnya. Bayangan itu, sepertinya takut pada cakar Sirius, dan berkata dengan dingin, Lin Huan, aku benar-benar meremehkanmu. Lalu biarkan, hantu Luocha, ku bertemu dengan cakar Siriusmu. Sangat menyedihkan, dan angin serta awan berubah warna. Lin Huan terkejut. Apakah ini masih manusia? Apakah itu benar-benar hantu? Hanya bayangan itu yang tertawa dan berkata dengan dingin, Lin Huan, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya ahli seni bela diri kuno itu. Saya melihat bayangan di udara tiba-tiba berputar, dan dalam sekejap, angin di sekelilingnya tampak seperti awan gelap yang lebat, dan bahkan ombak di laut juga semakin tinggi. Jiwa Luocha, raung Sirius, hantu dan cakar datang dari segala arah. Lin Huan melihat hal-hal luar biasa di depannya, dan dia terkejut, apakah ini yang disebut kekuatan sebenarnya dari seni bela diri kuno. Dokter warna bunga persik, tentu saja, hantu Luocha, dari bayangan itu suram dan menakutkan, tetapi karena seni bela diri ini terlalu dingin dan ganas, setiap kali Anda menggunakannya, itu akan menghabiskan umur panjang beberapa tahun. Jadi Sirius tidak pernah menggunakannya dengan mudah. Namun, pada saat ini, bayangan yang begitu marah,
bahkan dengan mengorbankan Yang Shou selama beberapa tahun, memunculkan hantu Luocha yang suram dan mengerikan itu. Hantu tak terbatas mendatangi Lin Huan. Lin Huan ketakutan, tapi dia tidak bisa mengelak. Mau tak mau aku mencoba yang terbaik untuk menunjukkan senyumanku. Namun saat ini, Lin Huan tampak tertawa dan menangis. Tidak peduli apapun jenis tinju yang berubah, apakah itu harimau putih, monyet, atau belalang sembah, senyuman Lin Huan selalu tergores oleh cakar hantu. Sekilas, tangan dan wajah Lin Huan tidak hanya sangat berbeda, tetapi kedua lengannya juga berlumuran darah dan menakutkan. Dan bayangan cakar hantu itu semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, telah menembus garis pertahanan Lin Huan, menyerang tubuh Lin Huan. Lin Huan melihat pakaiannya robek sepotong demi sepotong, dan masih ada cakar di dadanya, yang sangat tidak nyaman. Lin Huan terkejut. Jika terus seperti ini, dia takut dia akan terkoyak oleh cakar hantu bayangan tersebut. Saat ini, Lin Huan sedang terburu-buru. Dalam situasi yang menakutkan seperti itu, Lin Huan tidak dapat berpikir terlalu banyak. Tiba-tiba, dia memiliki garis yang jelas di benaknya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa gerakan tarian serigala yang digunakan oleh Sirius juga merupakan bayangan cakar yang tak terbatas. Mungkin dia bisa bersaing dengannya. Tiba-tiba, pikiran Lin Huan berubah, tangannya berubah, jari-jarinya berubah menjadi cakar. Pada saat itu, dia terbang seperti gasing, dan tubuhnya berputar semakin cepat. Lalu tangannya dengan cepat menangkap aliran listrik. Namun melihat Lin Huan saat ini berputar huoran, dengan gelombang cepat bayangan cakar, tangan Lin Huan seakan berubah menjadi cakar serigala di seluruh langit. Untuk sesaat, cakar hantu dari bayangan itu saling terkait satu sama lain, dan tidak menyenangkan untuk bertarung. Bayangan itu tidak menyangka bahwa Lin Huan benar-benar mempelajari cakar Sirius, dan kekuatan tidak ada di bawahnya. Dia terkejut sesaat. Tiba-tiba, dia melolong getir dan mengayunkan cakar hantu itu lebih erat. Keduanya cepat bertarung, yang sungguh menggetarkan jiwa. Awalnya, bayangan itu tiba-tiba menggunakan Luocha Startle, jika Lin Huan menggunakan tarian serigala dari cakar Sirius untuk melawan jurus unik itu pada saat itu. Meskipun tarian serigala itu ganas, itu mungkin tidak sebanding dengan bayangan jiwa Luocha yang aneh. Namun, saat ini, tarian serigala Lin Huan berada pada puncaknya, tetapi bayangan jiwa Luocha sudah berada di akhir badai, sehingga keduanya seimbang. Jadi bayangan itu menangis karena kemarahannya. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, langit dan bumi berubah, awan gelap menyelimuti kota, dan 10.000 kuda bergemuruh. Satu demi satu, orang-orang kepercayaan yang menangis datang seperti ombak di laut. Hantu menangis. Lin Huan terkejut. Pada saat ini, tangisan hantu, bayangan itu lebih kuat dari sebelumnya. Lin Huan hanya merasakan wajahnya sakit. Gelombang suara yang kuat sepertinya menghancurkan tubuhnya, dan di saat yang sama, pakaiannya tiba-tiba hancur. Pada saat itu, seluruh mantel Lin Huan terlepas, dan Lin Huan berdiri di tengah badai dengan tangan telanjang, alisnya terkunci dan terhuyung-huyung. Lin Huan hanya merasa hitam di depannya, dan dia tidak bisa menahan melolong. Suara melolong sepertinya mengumpulkan semua kekuatan Lin Huan, dan tiba-tiba mengembun menjadi pusaran gelombang suara, yang tiba-tiba tersusun. Saat ini, Lin Huan melihat ke langit dan melolong sedih. Itu benar-benar seperti Sirius yang mengaum di bulan. Ya, Lin Huan sepertinya telah berubah menjadi serigala saat ini. Serigala melolong, dan langit dan bumi bergetar. Tampaknya bahkan seluruh kapal terguling ke atas dan ke bawah. Namun gelombang suara hanya menyerang bayangan, sehingga orang yang ingin bergerak di deck tidak dapat menyadarinya. Namun guncangan yang dahsyat seperti gempa bumi membuat masyarakat panik dan tidak bisa menahan diri untuk berlari ke kapal lain. Jangan panik, semuanya. Jangan panik. Melihat ini, Yang Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, kerumunan orang tampaknya menjadi gila. Di mana saya bisa mendengar tangisan Yang Wei? Sekarang kamu kejar aku dan berani maju. Saya khawatir talinya akan meledak saat ini, jadi saya akan tetap di kapal, mati di laut dan tidak pernah kembali ke rumah. Namun, jika mereka bergerak secara tertib, kecepatan transfernya menjadi lebih cepat dari sebelumnya, dan kemudian menjadi terhambat. Beberapa orang bahkan terinjak-injak di tanah, dan saya tidak tahu berapa kaki mereka yang terinjak. Bahkan di persimpangan kedua kapal, seseorang didorong ke laut oleh kapal di belakang.
Melihat situasi yang tidak dapat dikendalikan, Yang Wei menembakkan senapan mesin ke langit dan meraung, "Jika kamu panik, saya akan lihat siapa yang menembak siapa." Kerumunan segera menjadi tenang, dan Yang Wei serta bawahannya kembali membersihkan. Orang-orang kembali gugup, tetapi mereka tidak panik untuk pindah ke kapal. Kekuatan internal Shadow dan Lin Huan yang kuat saling menyerang. Guncangan besar akibat tabrakan tersebut menyebabkan seluruh kapal bergetar sehingga membuat masyarakat panik beberapa saat. Meski bayangannya kejam, kekuatan internalnya tidak sebaik Lin Huan. Suara melolong Lin Huan tiba-tiba memecah gelombang suara, tangisan hantu, bayangan itu dan dengan cepat menyerang bayangan itu. Gelombang suara yang kuat tiba-tiba menyerang telinga bayangan itu, dan bayangan itu menjerit dan lari. Setelah lolos dari serangan gelombang suara Lin Huan, bayangan itu terkejut. Kekuatan internal Lin Huan berada di atas saya. Saya tidak bisa melawannya dengan kekuatan internal saya. Kalau tidak saya akan menderita. Dalam situasi saat ini, sebaiknya saya membunyikan bomnya terlebih dahulu. Bayangan itu tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia terbang dan pergi ke kawat yang meledakkan bom itu lagi. Lin Huan dengan jelas memahami maksud bayangan itu, mengerutkan kening dan berlari keluar lagi. Lihat kecepatan bayangan seperti kuda yang berlari cepat, luar biasa cepat. Biarkan Ran mengandalkan Yin dan Yang yang kuat untuk mendamaikan Qi dari sifat Lin Huan yang tidak tercakup, kecepatannya tidak lebih lemah dari bayangan. Kedua pria itu mengejar dengan cepat, dan pada pandangan pertama mereka berbalik ke tempat mereka menarik tali pancing. Di mana Lin Huan bisa mentolerir bayangan untuk menarik kabel. Dia telah menembak dari jarak jauh dan menembak ke arah bayangan. Bayangan itu berbalik dan menghindari peluru saat itu. Lin Huan menghela nafas bahwa bayangan itu benar-benar seperti hantu, terutama bayangan gelapnya yang membuat orang tidak bisa membedakannya. Namun, Rao memang demikian, Lin Huan sekali lagi menghentikan bayangan itu. Bayangan itu sangat marah. Dengan mata besar, dia melihat orang-orang di geladak telah dipindahkan satu demi satu. Jika dia tidak menarik kabelnya, masa akan disingkirkan. Dengan cara ini, rencananya dan rencana Chu Feng akan hancur. Bayangan itu tidak terlalu peduli saat ini. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Lin Huan dan bersorak dengan dingin, "Lin Huan, apakah menurutmu kamu benar-benar bisa menghentikanku?" Lin Huan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan coba-coba, bagaimana kamu bisa tahu aku bisa berhenti?" Dokter warna bunga persik, bayangan itu menangis dengan getir, "Lin Huan, sudah kubilang, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa." Suara bayangan itu tiba-tiba menjadi hantu. Lin Huan tiba-tiba terlihat konyol, karena saat ini bayangan sosok itu sebenarnya satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, tak berujung, berubah-ubah. Tiba-tiba, Lin Huan merasa ada bayangan di mana-mana. Lin Huan mengayunkan tinjunya dan putus begitu dia memukul. Tidak peduli taktik apa yang dia gunakan untuk menyerang, ilusi-ilusi itu tidak hanya tiba-tiba tersebar, tetapi juga mengejutkan Lin Huan. Dalam sekejap mata, ilusi-ilusi yang telah dipecah itu sebenarnya menghasilkan lebih banyak ilusi lagi. Apakah ini misteri sebenarnya dari kekuatan seni bela diri kuno yang sebenarnya? Lin Huan terkejut. Dia tahu bahwa dia tidak tahu banyak tentang kekuatan seni bela diri kuno. Bayangan itu tidak ragu-ragu mengorbankan Souyuannya, tetapi juga mempertaruhkan kehilangan kekuatan internal yang besar. Dia benar-benar menampilkan fatamorgana seribu wajah dengan kekuatan magis seni bela diri kuno, yang membuat Lin Huan sepenuhnya menyadari ahli seni bela diri kuno yang sebenarnya, dan hatinya terkejut. Namun, Lin Huan panik, tetapi bagaimana tidak bisa dengan mudah membiarkan bayangan menarik garis, tidak bisa tidak melakukan nalurinya, dan itu di seluruh langit keterikatan hantu. Lin Huan tahu bahwa hanya satu dari hantu ini, yang merupakan inti dari bayangan. Jika dia menemukan esensinya, dia akan menghancurkan bayangannya. Saat ini, Lin Huan mengamati dengan cermat, dan dengan tubuhnya yang berputar, dia terus mematahkan ilusi itu. Ketika Lin Huan diselimuti oleh hantu itu, matanya tajam. Tiba-tiba, dia melihat sosok gelap di pinggiran hantu itu berenang menjauh dengan cepat. Sosok itu adalah inti dari bayangan. Lin Huan mengerutkan kening, menggertak dirinya sendiri, mengangkat tinju harimau putih dan menyerang sosok itu. Teknik tinju Lin Huan hanyalah sungai gunung yang mengaum harimau, dengan angin kencang yang tak terbatas. Dengan marah, Lin Huan mengumpulkan kekuatan internalnya dan tiba-tiba berubah menjadi harimau bermata putih dengan mulut besar terbuka. Dia bergegas menuju bayangan.
Ledakan, semua ilusi bayangan menghilang, dan wajah bayangan itu melintas di depan Lin Huan. Lin Huan dengan jelas menatap mata dingin bayangan itu. Dia hanya mendengar bayangan itu tersenyum dan berkata, "Lin Huan, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah menghancurkan fatamorgana 1000 wajahku, tetapi kamu tidak bisa hidup." Suara Fang Luo, Lin Huan telah menyadari bayangan cakar hantu telah menyerang dadanya sebelumnya. Lin Huan terkejut. Ternyata bayangan tersebut menggunakan metode tubuh hantu untuk membingungkan dirinya sendiri. Ketika dia menerobos bayangannya, langkah sebenarnya adalah bunuh diri. Tapi cakar hantu itu sudah menyerang dadanya. Lin Huan tiba-tiba merasakan sakit di dadanya, sepertinya dia akan terkoyak oleh cakar hantu. Bayangan itu tertawa getir, "Lin Huan, biarkan kamu mencicipi seleraku, pembedahan hati Luocha." Ternyata, jurus yang digunakan oleh bayangan tersebut bernama pembedahan jantung Luocha. Itu adalah jurus yang sangat keji. Pelaku akan mengumpulkan seluruh kekuatannya di bawah jari telunjuknya, membuka dada lawan, lalu mengeluarkan jantung dari tangannya, dada, trik. Berdarah dan menakutkan seperti itu lebih baik daripada cakar tulang putih 9 yin, yang tersebar luas di dunia seni bela diri kuno. Lin Huan merasa kulit kepalanya mati rasa dan punggungnya dingin buka dadanya. Namun, saat ini, Lin Huan hanya merasakan aliran udara yang kuat tiba-tiba muncul di kedalaman dantiannya, dan tiba-tiba melindungi dadanya. Cakar hantu dari bayangan itu tiba-tiba robek, seperti sengatan listrik mau tidak mau melihat ke arah Lin Huan dengan heran dan berbalik. "Keterampilan perlindungan tubuh Vajra yang hebat," kata bayangan itu dengan heran. Apa yang disebut keterampilan perlindungan tubuh Vajra yang hebat? Untuk menakut-nakuti bayangan itu, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu, tapi aku bukanlah ahli perlindungan tubuh Vajra yang hebat, tapi keterampilan perlindungan tubuh Vajra tidak buruk." Tentu saja, Lin Huan menggertak, dan kemudian bayangan itu melangkah kembali. Lin Huan mungkin tidak tahu, tapi bayangannya sangat jelas. Keterampilan perlindungan tubuh Vajra yang hebat, adalah keterampilan kecil yang berasal dari Vajra bukan perlindungan tubuh yang buruk ****. Oleh karena itu, apa yang disebut keterampilan perlindungan tubuh Vajra yang hebat, mungkin dapat melindungi satu bagian tubuh seseorang dari serangan. Namun, keterampilan perlindungan tubuh Vajra dapat memastikan bahwa tubuh seseorang tidak akan rusak atau hancur, seperti perisai dinding, untuk menahan serangan luar. "Apa? Vajra lumayan untuk perlindungan tubuh asteris. Kamu bisa jadi Vajra lumayan untuk perlindungan tubuh asteris." Bayangan itu kaget dan mau tidak mau mundur selangkah demi selangkah. Dia berpikir jika Lin Huan benar-benar tahu cara melindungi dirinya sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya di dunia. Untuk sesaat, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Namun bayangan tersebut melihat bahwa orang-orang di geladak telah pergi ke 7788, dan hanya sedikit orang yang masih melakukan pekerjaan finishing. Mau tidak mau dia melihat ke langit dan berteriak dengan getir, dan berkata, "Apakah bayanganku dikalahkan di tanganmu? Tidak bisakah bayanganku membalas dendam dalam hidup ini?" "Saya tidak setuju." Lin Huan terkejut. Ada apa dengan bayangan itu? Apakah ini gila? Terkejut, Lin Huan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melihat bayangan itu terbang lagi. Kali ini, cakar hantu dari bayangan itu tidak mewah, melainkan sepasang cakar yang tajam. Di malam yang gelap, dalam cahaya yang jauh, muncul kepanikan yang menggugah jiwa dan tiba-tiba datang. Lin Huan terkejut, dia sangat besar, aku tidak menyangka akan membual tentang Vajra macam apa yang pandai melindungi tubuhku asteris, yang membuat bayangan itu begitu marah. Melihat bayangan cakar bayangan itu datang, secepat kilat, secepat guntur, setajam gunung, dan setajam pengki. Lin Huan, yang sedang terburu-buru, sepertinya telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dengan tinjunya yang panjang. Dia menyerang ke depan dengan kekuatan melintasi gunung dan lautan. Untuk sesaat, kedua tinju Lin Huan ditembakkan bersamaan, yang merupakan naga dan harimau yang tak terkalahkan, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tinju naga dan harimau adalah tinju harimau putih tingkat tertinggi. Terlebih lagi, ki harmonisasi yin yang kuat dari Lin Huan tiba-tiba terpancar. Angin dan awan berubah warna, dunia berbahaya, dan suaranya seperti guntur. Angin kencang membersihkan dan menerpa bayangan dengan suara gemuruh. Lin Huan melihat bayangan cakar tajam itu tiba-tiba menghilang, dan bayangan di depannya ditelan oleh kepala naga dan harimau.
Lin Huan terkejut. Apakah bayangan itu dibunuh oleh dirinya sendiri? Dalam keadaan linglung, Lin Huan merasa tiba-tiba dia terkena pukulan keras di belakangnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Lin Huan tiba-tiba merasa semua tulangnya seperti berserakan. Matanya penuh bintang dan mulutnya penuh darah. Dia mengangkat matanya yang masih gelap dan melihat ke depan. Dia melihat bayangan itu telah terbang lagi di barisan dokter warna bunga persik. Saat ini bayangannya tidak memiliki wajah hitam, dan Lin Huan sebagai lengan telanjang. Lin Huan tiba-tiba mengerti bahwa bayangan tadi mengacaukan dirinya dengan cakar hantu yang tajam. Dia tidak segan-segan mengorbankan pakaian dan wajahnya yang hitam untuk menutupi tubuhnya, jadi dia terbang ke punggungnya dan memberikan pukulan keras pada dirinya sendiri. Bayangan itu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan sepertinya terluka parah. Kali ini, dia menyeringai galak, Lin Huan, kamu benar-benar lawan yang tangguh. Aku tidak peduli jika aku terluka parah. Itu yang membuatmu frustasi. Hahaha, sekarang kabelnya ada di tanganku. Aku bisa menariknya sesuai keinginanku. Hahaha, Lin Huan ingin bangun, tapi dia merasa tulangnya hancur total. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah lagi. Bayangan itu kembali tersenyum, dan terlihat sangat bangga. Lin Huan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat melindungi tubuhmu dengan Vajra? Saya ingin melihat apakah kamu dapat menjamin bahwa Vajra tidak buruk di bawah bom yang kuat ini. Lin Huan terkejut dan berpikir bahwa dia benar-benar ingin mati di bawah bom tersebut. Memalingkan wajahnya, dia melihat Yang Wei dan yang lainnya telah menurunkan penumpang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menaruh hatinya, jadi dia berkata dengan lemah, bahkan jika aku mati, aku telah menyelamatkan ribuan nyawa dengan kematianku. Bahkan jika aku mati, itu sepadan. Bayangan memandang para penumpang telah dipindahkan dengan bersih, mau tidak mau menjadi marah. Diam-diam mengira Lin Huan ini sekali lagi menghalangi rencananya, jadi dia harus mati. Segera meraung, berkata, Lin Huan, kalau begitu kamu mati saja. Bayangan dibawa amarah pergi untuk menarik tali. Lin Huan sangat marah hingga dia merasa gas yang tersebar di tubuhnya menyatu kembali. Tiba-tiba, rasanya seperti serigala yang berlari keluar dari hutan. Wajahnya galak, dia memiliki gigi dan cakar yang panjang. Dia menyerang bayangan itu dengan kecepatan seekor citah. Sirius meninggal karena kelaparan. Shadow terkejut, Lin Huan ini sebenarnya benar-benar mempelajari semua trik Sirius, bukan dari mati rasa di kulit kepala. Dikatakan bahwa, kematian kelaparan Sirius, ini sangat menakutkan. Sekali dilempar ke badan, ibarat dilempar ke badan oleh serigala liar, dan langsung terkoyak-koyak. Saat Lin Huan datang, kelima jarinya setajam cakar. Bahkan wajah bayangan itu seperti hantu yang ganas. Di saat kritis ini, bayangan tersebut justru mengambil resiko untuk melakukan jurus paling mengerikan dari hantu Luocha yang disebut bayangan darah Mengsha. Untuk sesaat, seekor serigala dan hantu bertarung dengan liar di atas kapal raksasa itu, dan setiap kali mereka saling memukul, mereka dapat saling memukul dengan keras. Dari waktu ke waktu, seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Kedua cakar itu bertabrakan lagi, dan sosok kedua pria itu tiba-tiba terpisah dan terbang menjauh, menghantam tanah. Lin Huan merasa tidak ada rasa sakit di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, dia sepertinya tidak punya kekuatan untuk menghembuskan napas. Tapi bayangan itu lebih dulu mengenai Lin Huan. Meskipun juga mengalami kerusakan parah saat ini, kekuatannya masih lebih baik daripada Lin Huan, dan telah berpindah ke garis lagi. Bayangan itu menyeringai ganas, dan wajahnya yang berdarah terlihat garang. Itu tampak seperti hantu dari neraka. Itu sungguh mengerikan. Hahaha, Lin Huan, pergilah ke neraka. Bayangan itu tiba-tiba membuka kabelnya, dan tiba-tiba ledakan terdengar di mana-mana. Api yang memekakkan telinga dan tak terbatas meledak ke langit. Bayangan memandangi api yang indah, langsung ke langit, terpantul di laut, sungguh salah satu pemandangan yang paling indah. Bayangan itu tidak bisa menahan senyum dingin, Lin Huan, hidupmu sangat berharga untuk mati dalam pemandangan yang begitu indah. Hahaha, Lin Huan mendengar suara ledakan di mana-mana. Dengan suara ledakan tersebut, seluruh kapal terbakar hebat. Cahaya merah tak terbatas muncul dari seluruh langit, merah dan merah terpantul di seluruh langit, seterang siang hari. Dan langit cahaya api terpancar di laut tak berbatas, dengan ombak bergelombang, merah menyilaukan. Seperti yang dikatakan bayangan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Lin Huan juga mabuk oleh pemandangan itu,
tapi dia akan ditelan oleh api yang tak ada habisnya. Dia takut dia akan terkubur di lautan api. Lin Huan ingin berjuang, tapi dia tidak bisa mengangkat kekuatan apapun. Hahaha, Lin Huan, jangan bersusah payah lagi. Shadow sangat bangga, omong kosong apa Vajra yang tidak buruk untuk perlindungan tubuh ***. Sekarang saya mengerti bagaimana Anda dapat melindungi Dharma. Lin Huan mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia terkejut, apakah saya benar-benar akan mati di sini? Mau tak mau aku memikirkan tentang hidupku dan banyak harapan yang belum terpenuhi. Aku merasakan sakit hati sejenak. Kematian seperti itu, bagaimana dia bisa layak menjadi keluarga penuh keluarga Lin, lebih layak bagi ibu angkat Limu Hua yang telah meninggal. Lin Huan diam-diam membencinya, tapi apinya datang tanpa ampun. Lin Huan, aku akan membalas dendam jika kamu mati. Haha, aku akan melihatmu terbakar sampai mati di dekat api. Bayangan yang masih kuat masih Schadenfreude, dengan penuh minat melihat ke tanah yang sedang berjuang melawan Lin Huan. Melihat apinya seperti naga, ia akan melahap Lin Huan hingga tuntas. Bayangan itu mulai tertawa semakin keras. Lin Huan, aku akhirnya mengalahkanmu. Aku akhirnya membalas dendam. Akhirnya aku membalas dendam. Hahaha. Bayangan itu tertawa liar. Namun, bayangan arogan itu tiba-tiba merasa kaget. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa dia telah berpartisipasi dalam penelitian kunci rahasia kebahagiaan berkali-kali dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Lin Huan, tolong beritahu saya cara memecahkan kunci rahasia yang membahagiakan itu. Saya masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Lin Huan tidak bisa menahan senyum. Dia berpikir bahwa bayangan itu memiliki batu giok palsu-palsu yang dia berikan padanya. Dia terlalu lelah untuk berpartisipasi dalam memecahkan kunci rahasia yang membahagiakan. Untuk sesaat, dia sangat bangga sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bayangan, meskipun aku mati, aku tidak akan memberitahumu cara memecahkannya. Hahaha, biarkan kamu tidur dengan batu giok yang indah itu. Kamu, bayangan itu membencinya, tapi dia berpikir bagaimana Lin Huan bisa mengabaikan hidupnya sendiri pada saat kritis seperti itu. Pada saat ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan solusi dari kunci rahasia yang membahagiakan dari mulutnya. Bayangan itu bisa tidak menahan diri. Untuk menggoyangkan tubuhnya, melangkah maju dan berkata, Lin Huan, saya tidak percaya bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak menghargai nyawanya, apalagi mereka yang tidak takut mati. Pada bayangan serakah dengan wajah dingin, hanya untuk mendengar bayangan itu berkata lagi, Lin Huan, hidupmu ada di tanganku saat ini, selama kamu berjanji padaku, beritahu aku cara untuk memecahkan kunci kebahagiaan, aku akan melakukannya menyelamatkanmu. Pikirkan tentang itu. Petik 2.